Baik, setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan Google SketchUp. Nah, di sini kita melihat tampilannya cukup simpel dan mudah untuk kita pahami. Di sini ada gambar orang berdiri. Nah, ini sebetulnya sebagai subjek pembanding. Jadi kita akan bandingkan nanti gambar kita dengan orang berdiri seperti apa. Lalu di sini ada 3 garis bantu, yaitu yang pertama adalah garis vertikal berwarna biru, dan yang kedua adalah garis merah dan garis hijau. Nah, di sini 3 garis ini akan membantu kita untuk memastikan bahwa garis, bidang, atau bangun yang kita buat ini memiliki sudut siku. Nah, lalu di sini ada beberapa fungsi seperti yang gambar hitam, ini adalah select untuk memilih, kemudian ada eraser untuk menghapus, kemudian ada lines. Lines ini sebetulnya basic dari Google SketchUp, yaitu dia untuk membuat garis dan bidang serta bangun dalam bentuk garis lurus. Nah, lalu kemudian yang di sampingnya ada arcs. Arcs ini untuk membantu kita membuat garis lengkung atau curve. Kemudian ada shapes. Di shapes ini ada pilihan untuk lingkaran, square, dan lain sebagainya. Lalu ada fungsi push and pull. Ini untuk menarik atau mendorong bidang menjadi lebih lebar atau lebih sempit. Kemudian di sini ada offset untuk membuat duplikat dalam ukuran yang lebih lebar atau lebih kecil. Kemudian move untuk menggeser objek. Lalu ada rotate untuk membuat putaran. Ini bisa menyesuaikan dengan putaran dari garis bantu kita, apakah bersumbu pada horizontal, vertikal, atau diagonalnya. Kemudian ada scale, ini untuk memperbesar atau memperkecil objek sesuai dengan skalanya. Lalu ada tape measure tools, ini untuk mengukur apakah bangun atau bidang yang kita buat memiliki ukuran yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada teks, ini untuk memberikan keterangan, misalnya bahwa ini adalah tempat pakan atau kandang atau kolam limbah dan lain sebagainya. Lalu ada pen bucket. Pen bucket ini untuk memberikan warna pada bidang yang kita harapkan sehingga hasilnya akan lebih realistis. Lalu kemudian ada beberapa fungsi untuk melihat sudut pandang kita. Pertama adalah orbit, ini untuk memutar sudut pandang sehingga bagian yang tertutup itu bisa kita lihat. Lalu kemudian ada pen atau gambar yang seperti tangan ini untuk menggeser ke kiri kanan, atas bawah. Lalu kemudian zoom untuk memperbesar atau memperkecil, dan zoom extends. Ini artinya kalau kita terlalu besar atau terlalu dekat atau terlalu jauh, maka kita bisa memposisikan pada sudut pandang proporsional. Oke, kita mulai belajar. Nah, kemudian di sini selain fungsi-fungsi ini juga ada fungsi lain yang bisa kita tampilkan. Caranya adalah kita klik view, lalu ada toolbar, kita klik, lalu kita pilih large toolset, lalu kita close. Maka akan muncul beberapa fungsi tambahan lagi yang bisa kita dapat muncul di samping kiri. Oke, kita mulai untuk mengerjakan contoh dalam membuat Google SketchUp. Pertama-tama kita akan menggunakan fungsi line. Gambarnya seperti pensil. Nah, line ini kita akan membuat garis. Kita tinggal klik. Lalu kemudian kita akan posisikan. Saran terbaik untuk memulai garis ini adalah dari pertemuan ketiga garis bantu yang ada. Kita coba dari sini, kita klik satu kali, lalu kita tarik.
Nah, pada saat kita menarik, maka di bagian kanan bawah ini akan muncul ukurannya. Di sini akan muncul ukuran length atau panjangnya. Kemudian yang menarik dari garis ini, kalau kita buat sejajar dengan salah satu sumbu bantu, maka dia akan memiliki warna yang sama dengan sumbu bantu tersebut. Kita ambil contoh, nah kita balik lagi, kita klik select, seperti yang disampaikan tadi bahwa semua aktivitas kembali ke fungsi select. Kita klik satu kali di line, lalu kita ambil di luar garis bantu, seperti ini. Kita tarik, jika memang dia sejajar dengan sumbu hijau, maka warna garisnya akan menjadi hijau. Atau kalau sejajar dengan sumbu merah, maka warna garisnya akan menjadi merah. Dan kalau sejajar dengan sumbu biru, dia akan berubah warna menjadi biru. Tapi kalau tidak sejajar salah satunya, maka dia akan menjadi hitam. Mudah bukan? Nah, kita akan mulai membuat satu garis dengan ukuran tertentu. Kita ambil contoh, kita buat 10 meter, maka kita tinggal ketik pada keyboard kita angka 10, lalu kita enter. Maka kita akan menghasilkan garis dengan panjang garis 10 meter. Lalu kemudian kita coba lagi dengan ukuran yang sama pada garis yang sejajar dengan sumbu merah. Kita ketik juga 10 meter atau 10 saja. Kita enter, maka kita akan memiliki garis yang berukuran 10 meter. Nah, lalu kita tinggal selesaikan dengan cara kita buat garis yang sesuai dengan sumbu hijau tadi dan kita gabungkan. Nah, ini yang menarik adalah kalau garis ini saling berhubungan, maka dia secara otomatis akan membentuk bidang dengan warna arsiran di bidang tersebut. Nah, seperti ini. Ini adalah bidang yang kita buat dengan ukuran 10 kali 10 meter. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau membuat bidang ini menjadi bangun ruang dengan ukuran yang sama ketinggiannya, yaitu adalah 10 meter. Maka kita tarik sesuai dengan sumbu biru, lalu kita ketik 10 dan kita enter. Nah, untuk memudahkan kita melihat garis ini batasnya sampai mana, kalau kita menggunakan mouse, maka kita tinggal geser kursor kita maju atau mundur. Kalau dia mundur, maka dia akan zoom out. Jika dia maju, maka dia akan zoom in. Sehingga dengan kondisi ini, penggunaan mouse akan sangat membantu dalam mengerjakan desain kandang dengan menggunakan Google SketchUp. Lalu bagaimana kalau kita tidak memiliki mouse? Nah, itu tidak ada masalah, kita masih bisa menggunakan mousepad pada laptop kita, tetapi kita harus menggunakan dua jari, karena satu untuk menekan mousepad kiri, lalu kita satu lagi untuk memajukan pada mousepadnya. Kita coba lagi di sini, kita klik 10 meter, lalu kita turunkan ke sini, lalu kita ke sana untuk ketinggian yang berikutnya dan kita satukan. Nah, kondisi ini cukup sulit kita melihat bagian belakangnya. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi point of view ya, sudut pandang tadi. Kita balik lagi ke select-nya, lalu kita klik orbit, kita klik satu kali, lalu dengan mouse kita geser untuk kita putar. Sehingga kita bisa melihat sudut yang atau bagian yang tadi tertutup. Lalu kita tinggal selesaikan bidang yang kita buat. Nah, di sini tadi kita ulangi lagi. Di sini tadi akan muncul garis bantu untuk menunjukkan bahwa kita sudah di ketinggian yang sama dengan garis yang kita buat sebelumnya. Sehingga tidak perlu kita ketik 10 meter, kita tinggal klik di sini, lalu kita tarik ke sini. Nah,
kita sudah memiliki bangun ruang dengan ukuran 10 kali 10 meter kali 10 meter. Silahkan mencoba.